Ya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Infrastruktur. Pada modul kali ini kita akan membahas pokok bahasan mengenai cloud computing. Pada bab ini ada beberapa terminologi-terminologi dan beberapa kategorisasi dari cloud computing. Berikut adalah outline pada bab yang akan kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai definisi dari cloud computing itu sendiri. Lalu berikutnya adalah arsitektur cloud computing. Berikutnya, bagaimana karakteristik kita sebut sebagai cloud computing dan beberapa model dari layanan cloud computing. Dan yang ketiga yang akan kita bahas mengenai cloud computing layers dan virtualization. Dan yang terakhir adalah apa saja kelebihan dan kekurangan dan beberapa tantangan bagi cloud computing. Oke, yang pertama dari definisinya sendiri, ya, cloud computing merupakan satu term yang mendeskripsikan bahwa kita melakukan komputasi tanpa kita memiliki hardware-nya secara langsung di dalam data center kita sendiri. Namun penyedia layanan cloud computing ini yang menyediakan layanan tersebut. Jadi data centernya terpusat, ya. Misalnya di sini ada AWS, di sini ada Google Cloud. Lalu di sini misalnya ada Windows Azure, ya. Ketika kita melakukan request terhadap instance atau suatu daya komputasi, ya, semua daya komputasinya itu dimiliki oleh masing-masing penyedia provider ini, ya. Nanti ada beberapa jenis cloud computing, ya. Ada yang infrastructure as a service, ada yang software as a service, ya. Masing-masing itu memiliki kegunaannya, ya. Dan kita berkomunikasi menggunakan jaringan internet, ya, dari Google, AWS ke Azure. Sini kita menggunakan jaringan internet, ya. Ciri-cirinya seperti itu. Nah, di sini kata kunci utamanya adalah high complexity. Artinya dia tidak menunjukkan kompleksitasnya. Misalnya di dalam data center Azure ada genset, ada power, ada jaringannya. Yang penting user itu menerima sesuai dengan service level agreement-nya. Service level agreement-nya adalah 99,99%, maka user akan menerima seperti SLA-nya. Atau misalnya user menerima sekitar 99,999. Nah, 999. Perlu diingat bahwa 99 di belakang ini membuat availability menjadi lebih hebat, lebih baik, dan harganya pun lebih mahal. Oke, kalau kita lihat di sini, kita akan membayar, ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bisa scale up dan scale down sesuai dengan kapasitas yang kita inginkan. Nah, di sini hardware dan software, ya, layanannya itu bisa diakses secara publik karena kita menggunakan jaringan internet. Nah, kalau kita lihat secara ringkasan, ya, secara summary, kata kunci utamanya adalah remotely hosted. Ya, artinya semua data center, semua server itu secara remote di-host oleh penyedia. Lalu ubiquitous, ya, bisa diakses dari mana saja dan commodify, ya, bisa dipakai dan mengakomodasi kebutuhan kita. Nah, ini adalah beberapa contoh arsitektur dari cloud, ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada namanya infrastructure as a service. Jadi kayak kita memesan komputer saja ke dalam layanan yang disediakan oleh penyedia cloud computing. Nah, di sini ini adalah service value network-nya, ya. Di sini ada berbagai platform as a service, ya, atau bisa disebut sebagai PaaS. Yang di sini IaaS, infrastructure as a service. Masing-masing punya kegunaannya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu.
Perbedaannya apa antara infrastructure as a service, platform as a service, dan software as a service? Ya, kalau kita lihat dari segi karakteristiknya, ya, shared pool, ya, artinya semua di-pooling ke dalam satu data center dan dikonfigurasi menggunakan computing resource. Kata kunci kedua adalah on demand, ya, pay as you go, ya. Ketika kita membutuhkan instance, disitulah kita bayar. Ketika instance-nya kita matikan, disitulah kita billingnya berhenti. Ya. Lalu di sini diawasi atau bisa dibilang dipelihara oleh service provider. Ya. Beberapa karakteristik umum, yang pertama adalah massive scale dan resilient computing. Yang kedua adalah homogeneity dan geographic distribution. Ya, seperti AWS memiliki beberapa region data center untuk memudahkan para penggunanya, ya, menyesuaikan dengan di mana dia akan memiliki atau mendeploy aplikasinya. Lalu virtualisasi dan service orientation, berorientasi layanan seperti kita lihat yang di Gartner Maturity Model, ya, berorientasi kepada kebijakan dan layanan. Lalu low cost software dan advanced security. Esensial karakteristiknya di sini adalah on demand self service, ya. Kalau kita lihat on demand itu artinya sesuai dengan apa yang kita minta, lalu kita olah juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan berikutnya adalah broad network access dan rapid elasticity, artinya bisa kita scaling up, bisa kita scaling down. Lalu berikutnya resource pooling dan measure service, artinya seluruh servicenya itu bisa dilihat, bisa dipantau. Nah, ini adalah beberapa service model, ya. Contohnya software as a service, yang kedua adalah platform as a service, yang ketiga adalah infrastructure as a service. Dari service model ini kita bisa lihat ini beberapa contoh software as a service. Salesforce, Customer Relationship Management, terus Google Docs, Google Drive, ya, itu beberapa software as a service. Lalu ada yang namanya platform as a service, di mana di sini kita disediakan API, ya, API untuk bisa abstraksi beberapa fungsionalitas dari aplikasi, ya. Jadi ini contohnya API yang bisa kita tembak atau bisa kita utilisasi. Contohnya Google App Engine atau Windows Azure. Ya, dan biasanya di sini abstraksi hardware-nya itu tidak ditunjukkan. Jadi kita terima beres menerima API yang bisa dilayani oleh mereka. Contohnya Google Maps, ya. Beberapa provider, ya, seperti misalnya Gojek ataupun beberapa Grab, ya, itu menggunakan API dari Google Maps, ya. API itu yang diselenggarakan atau disediakan oleh Google. Lalu ada infrastructure as a service. Di sini ada Amazon Web Service, ya, dan Rackspace atau Google Cloud, ya, provider atau GCP, atau juga Windows Azure, di mana kita bisa request sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita butuh 2 prosesor dengan RAM 4 GB dan hard disk misalnya 256 GB. Nah, kita akan disediakan sesuai dengan apa yang kita minta dengan menggunakan infrastructure as a service, di mana kita juga diberikan akses langsung ke dalam daya komputasi tersebut. Nah, di sini ada yang namanya software as a service maturity model. Mulai dari yang pertama, ya, 1 tenant, 1 instance, ya. Kalau kita lihat. Lalu maturity-nya bertambah ke level yang kedua, ya, dikonfigurasi per customer, ya, instance 1, instance 2, dan instance 3. Lalu level 3 multi tenant, ya, 1 instance, ya, dan terkonfigurasi untuk beberapa tenant, ya. Jadi lapisannya sudah mulai abstrak, ya, tapi semua dilayani oleh hanya 1 instance. Dan juga yang keempat, di sini udah ada multiple instance dan ada multiple tenant, ya, dan semuanya diatur oleh tenant load balancer, ya, sehingga semuanya bisa terlayani dengan baik. Jadi mulai dari level 1, 2, 3 hingga ke 4. Nah, di sini adalah beberapa
perbedaan ya cloud computing layers dan beberapa contohnya ya. Jadi yang pertama adalah software as a service ya. Contohnya ada Zoho, ada Cisco, ada Google Apps, ada MS Live, ada IBM, ada Google App Engine, ada Heroku ya yang biasa kita pakai untuk melakukan coding, terus ada AWS juga. Terus ada server platform ya. Ada Amazon EC2, ada Google Cloud Computing, ada Rackspace, ya beberapa infrastructure as a service. Lalu ada storage platform. Di sini ada Amazon S3 dan masing-masing provider seperti Azure ataupun Google Cloud atau IBM Watson itu juga memiliki storage service. Ini adalah beberapa fokus cloud computing service layer ya. Mulai dari services, terus application, development, platform, storage, dan hosting. Ini adalah beberapa deskripsinya. Secara karakteristik, ya, cloud itu memiliki beberapa sifat. Ya. Yang pertama, kita tidak tahu apa-apa, atau kita tidak diberikan informasi, misalnya hardware-nya seperti apa, ya terus jenis merek hardware-nya apa, power-nya berapa. Yang penting kita minta apa yang kita sudah definisikan lalu diberikan sesuai dengan permintaan kita ya. Jadi kita tidak mengetahui apa yang berada di bawah dari apa yang sudah kita request ya. Lalu kata kunci kedua adalah flexibility dan elasticity. Flexibility ini artinya fleksibel dan elastik, bisa mengecil dan bisa membesar sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita butuh awalnya RAM 4 GB. Lalu customer kita bertambah atau request terhadap komputasi kita bertambah, kita bisa meningkatkan RAM-nya menjadi 4 GB. Atau mungkin prosesornya kita butuh yang lebih cepat. Misalnya dari yang 2 core kita butuh menjadi 4 core. Ya, hal ini secara fleksibel harus bisa difasilitasi oleh cloud computing. Ya. Lalu yang terakhir adalah pay as much as used and needed. Ya, kita membayar sesuai dengan apa yang kita gunakan dan kita butuhkan. Ketika kita mematikan instance yang tidak kita pakai, maka billingnya tidak akan jalan. Tapi beberapa cloud provider akan men-charge ketika kita men-save beberapa file atau beberapa giga file masuk dan keluar ya. Jadi itu juga harus perlu diperhatikan. Nah, cloud ini transparan terhadap user dan aplikasi ya. Jadi dia bisa menawarkan transparansi kepada baik itu user ataupun programmer ya ataupun DevOps misalnya. Secara general ya biasanya dibuat di atas cluster PC dan memiliki load balancing untuk menjamin service level agreement dari cloud provider tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat di sini software as a service ya merupakan software development di mana aplikasi itu di-host sebagai service untuk memprovide customer. Ya. Dan di sini software as a service itu bisa dibilang membuat ya software maintenance atau support ya kita agak bebas sebagai klien atau yang punya bisnis. Sekarang mungkin sudah banyak ya layanan-layanan software as a service yang bisa personalisasi terhadap kebutuhan bisnisnya. Contohnya apa? Misalnya kita beli kopi di sebuah kafe dan kafe tersebut memakai sebuah software kasir. Nah, software kasirnya ini dideploy secara cloud. Jadi untuk kasir yang satu dengan kasir kafe yang lain, ya masing-masing itu punya personalisasi atau catatan keuangannya sendiri. Walaupun pada dasarnya cloud providernya menyediakan sebuah sistem general yang sama, tapi personalisasi yang pertama, personalisasi kedua, dan personalisasi ketiga untuk masing-masing bisnis tersebut. Misalnya ini kopi A, ini boba B misalnya, ini milk shake C ya. Masing-masing itu
tokonya beda-beda, tapi dilayani oleh satu sistem yang sama, sistem pos yang sama, ya. Sistem pos yang sama, dan memang laporan keuangannya juga dibuat beda antara satu dengan yang lain. Mereka ada enkapsulasi di bagian cloud providernya. Jadi ini contoh yang dimaksud dengan software as a service. Ya, ini adalah referensi ya yang kita pakai untuk bagian pertama dari video cloud computing. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya.